Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Friderika Widyasari Dewi, Ibu Kiki selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK. Yang saya hormati Bapak Sarjito selaku Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK. Kemudian Pak Rela Ginting yang saya hormati selaku Direktur Pengembangan dan Pengaturan EPK OJK. Dan hadir juga di tengah-tengah kita, ini ada Pak Hudiono dan pejabat dari OJK yang hadir bersama kita semuanya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya yang telah hadir di acara media briefing POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ibu Kiki yang saya hormati, Pak Sarjito, di tengah-tengah kita semuanya sudah hadir media nasional, Bu. Ini ada yang hadir secara fisik di sini, ada juga yang hadir secara online melalui aplikasi Zoom. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, dan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK yang memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat. Nah, hari ini kita berbahagia sekali Ibu Kiki akan menjelaskan langsung kepada teman-teman semuanya. Harapannya supaya teman-teman bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara pas. Hari ini akan ada dua narasumber, yaitu Ibu Kiki sendiri dengan Pak Sarjito, dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, dan sebagian juga ada yang sudah menyampaikan tanya jawab secara pakai WA tadi ke Mas Dodi. Mungkin untuk menghemat waktu Ibu, kami persilakan Ibu Kiki untuk menyampaikan paparannya. Oh iya, mohon maaf nih. Jadi tadi oke, jadi Ibu Kiki kalau udah teman-teman semuanya, Pak Sarjito juga saya kira udah kita sangat mengenalnya. Beliau ini Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, dan di sebelah kirinya ini Pak Rela Ginting, Direktur Pengembangan dan Pengaturan EPK OJK. Beliau sangat paham mengenai detail daripada pengaturan POJK itu sendiri. Demikian Ibu Kiki yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Mohon perkenan Ibu untuk menyampaikan paparannya. Nanti dilanjut dengan Pak Sarjito dan kita bisa tanya jawab. Dan nanti apabila ada tanya jawab yang belum bisa dijawab pada siang ini karena waktu terbatas, nanti akan kita sampaikan secara tertulis. Demikian Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Aman. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Senang sekali hari ini bisa ketemu secara langsung ya. Biasanya ketemunya di press conference RDK bulanan itu online ya. Karena memang agak challenge-nya agak luar biasa kalau 9 orang harus sama-sama di satu tempat, dan pertanyaan juga pasti akan banyak sekali. Jadi yang penting sekarang bisa ketemulah dengan banyak dari teman-teman walaupun masih ada sebagian yang online. Izinkan saya menyapa dulu ya, juga di sini ada Pak Sarjito, Pak Aman dan Pak Rela, dan juga tentu saja juga tim OJK yang sangat lengkap. Dan juga dari tim Humas ada Pak Dodi dan kawan-kawan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sebelum saya mulai paparan, tolong teman-teman sampaikan dulu, ada satu video tayangan, silakan.
Itu tadi satu pembuka ya video yang saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana kebutuhan akan penguatan infrastruktur untuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Tolong slide saya. Kalau kita flashback tentang bagaimana latar belakang dari ini juga ya, yang tadi teman-teman pasti bisa membedakan, yang tadi adalah aduan dari masyarakat karena terkena berbagai skema penipuan ilegal. Nah ini adalah yang untuk korban ya, konsumen-konsumen yang kemudian menjadi korban dari PUJK ya, karena adanya mungkin pelanggaran kondak dan lain-lain. Ini adalah saya ambil dari potongan-potongan berita yang dari teman-teman semua, yang tentu saja teman-teman ini merupakan satu corong kepada masyarakat dan juga kepada regulator dan semua pihak, bagaimana berita-berita negatif ini bisa mengikis kepercayaan konsumen. Ini kalau kita lihat bagaimana nasabah itu sampai mengadu kepada Bapak Presiden ya, sampai kemah di OJK dan lain-lain. Kemudian bagaimana hampir setiap hari kita mendengar berita tentang debt collector yang melakukan kekerasan ya, perusahaan pembiayaan kemudian mengatakan oh itu dari pihak ketiga dan lain-lain, dan juga banyak sekali gangguan chat dan telepon penagihan dari leasing ya dan sebagainya. Ini saya cerita, saya mengalami sendiri kira-kira 3 hari yang lalu. Saya lagi sibuk gitu ya, tapi ada satu telepon nomor cantik yang nelpon saya terus gitu ya. Saya tahu kalau biasanya pakai nomor desk phone gitu saya nggak angkat, pasti itu biasanya promosi-promosi. Tapi ini nomor cantik, jadi saya kepo juga pengen ngangkat, tapi saya ngangkat udah siang karena saya ditelepon ini banyak banget. Ternyata dari debt collector, ternyata driver saya yang dulu ya itu menggunakan satu produk PUJK dan tidak bisa membayar, dan ternyata nama saya mungkin sebagai garantor lah gitu kira-kira. Jadi intinya walaupun produknya itu legal, tapi kalau misalnya masyarakat itu menggunakannya dengan tidak bijak ya, misalnya besar pasak daripada tiang, dan kemudian itu akan menjadi korban juga, dan tidak hanya kena ke dia tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan seperti tadi saya ceritakan, saya sendiri juga menjadi korban dari collection tersebut. Next. Kalau kita melihat bagaimana ini OJK yang punya tugas mengatur, mengawasi, melindungi, dan bagaimana OJK ini selalu kita tanamkan ya teman-teman. Jadi teman-teman juga mohon juga pas mendudukkannya bahwa OJK ini memang dari awal didesain untuk internal twin peak ya. Jadi bagaimana kita mengawasi secara prudensialnya dan juga market conduct-nya. Kalau kita lihat di beberapa negara jurisdiksi yang lain itu adalah terpisah ya. Misalnya di Inggris dengan FCA-nya yang untuk market conduct, kemudian di Australia ASIC dan APRA itu juga terpisah. Di kita satu atap, harapannya memang supaya bisa mungkin lebih bagus koordinasinya dan lain-lain. Nah ini juga harus bisa mendudukkan bahwa OJK ini harus ada di tengah gitu ya. Bagaimana kita nggak boleh terlalu berat ya kepada PUJK, tapi nggak boleh terlalu condong juga ke konsumen, harus berdiri di tengah. Karena kita harus mendorong bagaimana industri jasa keuangan ini bisa maju terus berkembang, mendukung sektor ekonomi di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyejahterakan masyarakat, tapi dengan tidak in consumer expense gitu. Jadi tidak dengan mengorbankan sisi konsumen ya. Itu yang harus selalu kita ingat. Jadi saya minta teman-teman media juga selalu memahami posisi OJK. Kemudian yang kedua, kita lihat di amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 itu ada 5 pilar yang utama. Ada 5 pilar, tetapi saya highlight yang warna merah itu ada 2 hal yang terkait dengan PEPK, yaitu yang pertama adalah literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan, yang kedua adalah pelindungan konsumen. Jadi memang undang-undang itu ada karena dengan berbagai latar belakang ya. Salah satunya adalah berbagai kasus yang terjadi di masyarakat ya, bagaimana pelindungan investor dan konsumen sektor keuangan terus perlu ditingkatkan. Ini salah satunya adalah yang membuat kenapa di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini sangat jelas sekali bagaimana kemudian tentang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct itu masuk di dalam ranah undang-undang. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang dulunya itu nggak ada delik pidana khususnya, ini sudah ada masuk. Kemudian bagaimana literasi, edukasi juga ditekankan di sini. Juga bagaimana minta supaya PUJK juga aktif dalam melakukan edukasi literasi dan berbagai hal lainnya yang pada intinya adalah mendorong bagaimana peningkatan perlindungan konsumen di masyarakat. Kalau kita melihat
penegasan kewenangan di dalam Undang-Undang P2SK, ini kalau kita lihat kan ini seperti Omnibus Law yang mengubah 17 undang-undang yang mungkin dirasa sudah obsolet, sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini ya. Dan itu terdiri atas 341 pasal, 27 bab, dan 819 halaman. Kemudian kita lihat bagian ke-1, itu ada pasal 225, 226 bagian keuangan, literasi dan inklusi, kemudian prinsip dan tujuan pelindungan konsumen itu apa, cakupan pelindungan konsumen, wewenang pengaturan market conduct tadi ya, dalam rangka pelindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, ini juga sangat fair ya, ini bagus sekali. Jadi kalau dibilang Bu, perlindungan terhadap PUJK seperti apa? Semua ada di sini. Jadi konsumen pun tidak hanya dilindungi, tapi ditekankan juga bahwa mereka juga punya kewajiban yang harus dipenuhi ketika mereka menjadi konsumen di sektor jasa keuangan. Kemudian ketentuan perjanjian baku, ini sampai masuk juga di sini. Bagaimana kalau kita melihat, saya yakin nih teman-teman harusnya juga excited untuk mempelajari ini karena Anda semua, kita semua itu adalah konsumen kan, betul ya. Walaupun saya sebagai regulator di OJK, tetapi saya juga tetap konsumen gitu. Saya tetap punya rekening bank, saya punya asuransi, saya punya dana pensiun dan lain-lain. Jadi tentu saja bagaimana kita melindungi konsumen dari perjanjian baku yang tidak seimbang ya, yang kemudian memposisikan calon konsumen itu dalam posisi yang lemah gitu ya. Jadi kan banyak sekali, misalnya kita perlu sesuatu, tapi ketika kita harus menandatangani perjanjian, kita lihat nih bahwa ini perjanjian itu berat sebelah, misalnya akan merubah bunga tanpa pemberitahuan kayak gitu-gitu dan sebagainya. Jadi ya kalau orang butuh pasti tanda tangan, tapi yang kita lihat gimana perjanjian baku ini sebisa mungkin ini adil terhadap konsumen dan juga PUJK. Kemudian pelindungan data konsumennya juga merebak saat ini ya. Kemudian bagaimana koordinasi pemerintah, BI dan OJK untuk pelindungan konsumen dan juga peraturan perundang-undang mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan bersifat khusus. Next. Ini adalah kalau teman-teman ingin memahami PEPK, ini sangat mudah sekali dibaca ya. Ini adalah rumah aspirasi kita. Bagaimana kita di pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, pelindungan konsumen dan juga edukasi literasi, kita punya visi, ini visi OJK, menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan IJK yang menjadi pilar perekonomian nasional berdaya saing serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Destination statement kita apa? Bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi gitu ya. Dan juga bagaimana PUJK itu bisa menjadi lebih berintegritas dan citra kita menjadi positif. Dan ada 4 pilar, ini semua ada dijabarkan di Undang-Undang P2SK juga. Yang pertama pilar literasi dan inklusi keuangan, ini saya selalu sampaikan. Bentuk pelindungan konsumen yang paling mendasar adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Supaya ketika mereka well literate, mereka adalah sudah terlindungi secara basic sudah terlindungi. Yang kedua adalah pengawasan market conduct. Bagaimana penguatan perilaku PUJK-nya, kemudian mengawasi perilaku PUJK sesuai dengan product life cycle dan penegakan hukumnya. Kemudian pelindungan konsumen dan masyarakat itu sendiri dan kemudian difasilitasi juga dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS SJK ya. Ini juga ditulis di dalam undang-undang dan yang keempat adalah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Ini juga berita bagus. Karena sudah masuk ke ranah undang-undang. Jadi ini semakin melindungi masyarakat kita dari berbagai aktivitas keuangan ilegal di masyarakat. Nah ini adalah mungkin yang sering teman-teman tanya ini ya. Mohon maaf kadang-kadang saya kalau lagi rapat RDK nggak bisa jawab teman-teman secara langsung. Ini tingkat pengaduan yang terus meningkat ya. Ini jangan dipandang selalu negatif ya. Tingkat pengaduan terus meningkat tuh jangan dipandang selalu negatif. Yang pertama tentu transaksi juga semakin meningkat ya. Tentu kalau dilihat angkanya meningkat tapi secara proporsional mungkin juga nggak signifikan. Kedua, pemahaman konsumen juga semakin meningkat bahwa mereka memahami hak-haknya dan mereka sudah tahu kemana kalau misalnya mengadu dan lain-lain udah difasilitasi oleh OJK. Nah kalau kita lihat yang ini bedanya yang antara pengaduan IDR ini adalah internal dispute resolution yang selesai ketika konsumen mengadu kepada PUJK-nya. Misalnya Mbak konsumen kartu kredit nelpon ke banknya langsung selesai. Atau konsumen cicilan saya gimana langsung selesai, itu datanya adalah sekitar kalau di perbankan 2 juta, pasar modal 5 ribuan, IKNB 1,3 juta.
Nah kalau data layanan konsumen yang melalui APPK, ini artinya masuk ke OJK, ini saya melihat tadi ada pertanyaan teman-teman media, apakah sudah ada media untuk kalau ada pengaduan, ini ada namanya aplikasi Portal Pelindungan Konsumen. Setahun kemarin kita melakukan layanan 319.416 layanan konsumen melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen. Next. Nah sebelumnya. Nah yang di bawah sebelumnya, ini adalah data 1 Januari sampai dengan, nggak usah digede-gedein, udah cukup gede, nanti pusing lihat ya. Nah ini dari layanan yang 319.000 tadi, 39.000-nya merupakan pengaduan. Jadi kadang-kadang nggak semua 300.000 tuh merupakan aduan ya. Yang aduan nih kita lihat nih sekitar hampir 40.000 pengaduan. Next. Nah ini apa sih pengaduan yang sering kita terima ya kalau di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, fintech itu apa sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini bahwa yang sering muncul adalah perilaku petugas penagihan. Itu makanya nanti yang kita akan atur, ya bukan akan ya, sudah kita atur di POJK 22 ini. Jadi nanti apa sih backgroundnya, kan banyak nanya nih soal perilaku petugas penagihan. Nah ini adalah beberapa hal yang kenapa kita bisa simpulkan nih ya, hal-hal apa yang sering muncul di aduan di berbagai sektor tersebut. Nih kalau asuransi pasti klaim ya kan dan lain-lain. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau di perbankan produk yang sering diadukan ke OJK itu kredit multiguna ya, kredit tanpa ampun ya, kredit tanpa agunan maksudnya. Kredit pembiayaan modal kerja, kartu kredit ya, tabungan, terus KPR ini juga banyak disampaikan. Kemudian bagaimana sih perilaku petugas penagihan? Permasalahan agunan, penolakan pelunasan dipercepat dan lain-lain, atau penipuan, skimming ya, phishing, social engineering dan lain-lain. Next. Kalau di sektor asuransi bisa kita tebak permasalahan sering muncul apa? Pasti kesulitan klaim ya. Ini persoalan klasik yang setiap hari kita terima aduan persoalan klaim ya. Kalau misalnya ini nanti silakan kalau mau mengulik lebih jauh. Klaim itu misalnya kalau kita ulik lagi memang kadang-kadang konsumen juga melanggar. Misalnya ketika dia mengajukan polis dia tidak jujur, ternyata punya riwayat sakit dan lain-lain. Ada juga yang memang dipersulit. Jadi kita harus melihat bagaimana sih duduk permasalahannya. Jadi OJK nggak akan gelap mata bantu salah satu, nggak akan seperti itu. Jadi lihat case by case. Kemudian persoalan premi dan lain-lain. Persoalan isi polis yang tidak diketahui dan dipahami konsumen. Ini banyak sekali yang kemarin kasus unit link, teman-teman juga banyak beritain juga. Ini masalah isi polis yang nggak diketahui oleh konsumen. Ini contohnya kasus mis-selling. Agen asuransi tidak menjelaskan produk secara lengkap, akurat, jujur. Nggak punya produk knowledge yang baik. Pernah nggak ditawarin asuransi? Ini ya kan produk ini agak sophisticated ya, agak ribet gitu ya. Kadang yang jelasin juga nggak ngerti. Saya udah mengalami sendiri juga. Agen asuransi saya mengatakan, Bu, ini nanti tabungan Ibu. Saya bilang, Pak, ini bukan tabungan loh, ini link ke investasi. Artinya itu bisa naik bisa turun. Tapi kalau orang ngomong itu dari awal tabungan, ketika kemudian yang link kepada investasi itu kemudian turun, konsumen bisa protes loh, katanya tadi tabungan gitu. Jadi produk knowledge-nya juga nggak bagus, jadi banyak kemudian terjadi dispute dan terjadi banyak permasalahan. Kemudian next. Contoh kasus di sektor pembiayaan, ini yang banyak juga adalah tentu adalah perilaku petugas penagihan, sanggahan transaksi dan lain-lain. Ini biasanya produk multiguna dan lain-lain. Nah ini adalah beberapa yang kita highlight ya. Modusnya misalnya tindakan penagihan disertai dengan kekerasan fisik, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Tindakan penagihan disertai dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dan menghubungi nomor telepon di luar kontak darurat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Saya pernah ada hadir ya di satu universitas top di Indonesia. Pas sambutannya rektornya bilang, Bu tolong Bu, ini nomor saya sering dihubungin debt collector karena mahasiswa saya utang nggak bayar. Dia mungkin ada di kontaknya gitu. Jadi ini banyak sekali kejadian kayak gitu. Ya, nah ini semua diatur di Undang-Undang P2SK. Terus kalau fintech gimana? Ini fintech juga banyak sekali keluhannya ya. Tentu saja yang utama juga perilaku petugas penagihan. Kemudian banyak sekali penggunaan data pribadi dan lain-lain. Ini juga perihalnya berbeda-beda. Next. Terus kemudian, nah ini juga yang sekarang lagi tren banget, pay later. Ini pasti Mas Mbak di sini juga udah pakai pay later ya.
Pasti kan? Nggak apa-apa, kalau digunakan secara bijaksana juga nggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga kalau kita search belanja online gitu ya, padahal kita punya uang mau bayar cash gitu ya, tapi ditawarin mau pakai paylater, akhirnya kita tergoda kan. Ya udah deh, aku pakai paylater deh, nanti uangku bisa buat yang lain. Itu kayak gitu akhirnya bukannya nanti kebayar ya, uang kita udah kepake buat yang lain gitu. Jadi hati-hati. Ini kemarin juga rame di Dewan Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta ini juga. Ini adalah kalau kita lihat memang setelah kita telisik ya memang ada hal-hal yang nggak pas gitu ya. Misalnya mahasiswa itu untuk supaya ini disetujui di kantor pusatnya itu, yang tadinya mahasiswa itu kan prosesnya mahasiswa nggak punya penghasilan, disuruh nulis sebagai buruh pabrik tekstil, di belakang kampusnya itu ada pabrik tekstil gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi ini hati-hati, yang seperti ini sering menimbulkan keributan di masyarakat, di media sosial, di media rame sekali. Ini kita sampai datengin langsung ya, kita ketemu dengan mahasiswanya, kita ketemu dengan rektoratnya dan lain-lain. Akhirnya kita berikan edukasi dan mereka memahami, dan ini juga keluarganya agak nggak terima, anak saya kok kuliah bukannya diajarin nabung, investasi, malah diajarin buat utang, buat pinjol gitu kan. Waktu itu ada sekitar 3.000 mahasiswa, kalau nggak salah 1.000 udah dibukakan, 400 sudah pakai buat beli pulsa dan lain-lain. Nah ini juga mesti hati-hati. Next. Terus kemudian ini penguatan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini tadi yang pertama video kita lihat ini juga kita langsung respon cepat dengan adanya P2SK ini. Tentu kita menyambut positif. Di sini ada Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Kita melakukan penguatan kelembagaan ya. Sekarang udah 16 kementerian lembaga, ada tambahan dari BIN ya masuk. Kemudian Kementerian Sosial, Kumham, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain ini semua masuk ke sini. Kemudian kita lakukan pencegahan dan penanganan bersama-sama dengan berbagai kementerian lembaga. Next. Nah ini adalah apa sih tugas Satgas Pasti itu ya? Mencegah dan menangani aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat atau berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Ini juga hati-hati juga karena ini kasus-kasus yang banyak terjadi ya. Kalau ngelihat kita nggak bisa melihat ini berdiri sendiri. Karena banyak sekali kasus yang kita tangani. Ketika masyarakat tertipu skema-skema penipuan seperti ini, mereka belum tentu menggunakan uangnya sendiri loh. Tapi mereka mengajukan pinjaman ke sektor ke perusahaan yang formal yang ada izinnya. Jadi ini bisa menjadi rentetan yang juga harus kita waspadai. Jadi makanya kita harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat nggak terjerat. Bayangin ada satu kemarin ini yang sedang kita tangani di Jawa Tengah ya, nggak saya sebutkan namanya dulu. Itu dia sebulan kasih bunga itu sekitar 5% ya, 5% ya. Itu kalau kaliin 12 ya, udah 60%. Tentu kalau orang sebodoh-bodohnya pun pasti mikir, aku pinjam bank maksimal paling 11%, 12% aku pinjam masih untung aku 48% gitu ya. Akhirnya banyak sekali yang pinjam kepada bank-bank di daerah itu. Jadi ini harus kita waspadai, ini tolong teman-teman media juga terus memberikan pemahaman. Jadi jangan mudah tergoda, terus kadang pakai public figure ya, kita melihat masyarakat, enggak kok itu bapak pejabat itu juga masuk ya, jangan, itu tidak menjadi patokan gitu ya. Kemudian masih kurangnya literasi. Nah ini nanti nyambung kepada POJK nomor 22 tahun 2023. Ini nanti Pak Sarjito akan menjelaskan dengan Pak Rela. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini latar belakangnya tentu kita berpijak pada Undang-Undang OJK. Ya, OJK punya tugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian di tahun 2023 tadi muncul lahir Undang-Undang P2SK. Nah kalau kita melihat sejarah dari POJK nomor 1 tahun 2013 itu tentang pelindungan konsumen ya Pak Sarjito ya. Mungkin Pak Sarjito waktu itu juga yang membuat. Jadi bagaimana itu menunjukkan komitmen OJK sebenarnya, bagaimana melindungi kepentingan konsumen. Kemudian ada POJK nomor 6 tahun 2022 yang sudah kita cabut dengan adanya POJK 22 tahun 2023. Latar belakangnya tentu adalah amanat Undang-Undang P2SK untuk menyusun POJK ini. Kemudian yang utama tadi teman-teman juga yang tadi berbagai kasus aduan yang tadi saya sampaikan itu kita address di sini. Kan kita capek ya kalau kita dengar pengaduan itu terus menerus terjadi, kan pasti kita pikir pasti ada sesuatu yang kurang atau harus kita perbaiki. Contohnya satu infrastruktur hukumnya kita pagerin di situ. Karena ini sebenarnya untuk menjaga kita semua, menjaga masyarakat, menjaga Anda semua, menjaga kita semua, menjaga keluarga saya, menjaga keluarga teman-teman semua. Karena namanya konsumen itu kita semua gitu ya, jadi harus kita lindungi. Nah ini nanti banyak yang kemudian mempertanyakan tentang POJK ini ya.
Silahkan nanti disampaikan karena kita sudah memikirkan berbagai aspek ya, dan sering kita melihat bahwa orang yang menulis atau yang menyampaikan ini begini dan begitu, ini nggak baca secara keseluruhan dan tidak memahami bagaimana hubungan antara PUJK dengan undang-undang yang lainnya, misalnya undang-undang fidusia dan lain-lain. Nanti Pak Sarjito akan menjelaskan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman media, tadi sekilas saya baca, nah ini mungkin bisa langsung menjawab. Salah satunya menanyakan apakah dalam menyusun PUJK ini sudah berdiskusi dengan stakeholder terkait ya. Ini juga teman-teman bisa lihat sendiri, kita melalui dengan kajian, ini timnya Pak Rela tuh mengaji terus ya, sampai serius gini kan wajahnya, melakukan kajian-kajian gitu ya. Penelaahan dari Undang-Undang P2SK ini seperti apa. Kemudian kita melakukan FGD dengan akademisi ya. Akademisi itu untuk praktisi bisnis, hukum, BPKN, perwakilan PUJK. Kemudian kita juga minta tanggapan pada industri, itu ada tanggal-tanggalnya 4 sampai 18 April, kemudian 13 sampai 12 Oktober, dan kita juga melakukan konsultasi publik dan kita melakukan harmonisasi. Terus nggak lupa juga OJK ini karena satu atap antara pengawas prudensial dan market conduct, dalam menyusun dan mengeluarkan POJK tentu ini semua harus melewati semua satker. Jadi nggak bisa bagian PEPK ngeluarin POJK sendiri nggak bisa, atau bagian misalnya pengawas perbankan ngeluarin aturan sendiri, itu prosesnya itu ya, walaupun mereka akan sendiri tapi prosesnya itu harus ngundang satker terkait. Satker pelindungan konsumen, produk ini udah ngelindungin konsumen belum? Ada yang dilanggar nggak potensinya? Kita kasih pendapat, dan sama ini juga kita sudah melewati diskusi dengan para pengawas sektoralnya. Dan ini juga bagaimana kita di POJK ini overview pengaturannya, mungkin saya nggak usah sampaikan dengan detail, nanti akan ada Pak Setia akan menyampaikan secara detailnya. Bagaimana ini mengatur tentang perilaku dasar seperti itikat baik PUJK, itikat baik dari konsumen gitu ya, larangan menimbulkan gangguan fisik, psikis, layanan kerjasama dan layani pihak ilegal, kemudian kode etik, kebijakan prosedur, literasi inklusi, kemudian cegah dan tanggung jawab PUJK merugikan konsumen, bagaimana melindungi data pribadi, keamanan sistem informasi, dan juga cyber dan sebagainya. Ini semua kita atur untuk apa? Melindungi kepentingan konsumen sekaligus melindungi PUJK itu sendiri. Karena ini diatur, tidak hanya konsumen itu punya hak, tapi mereka juga punya kewajiban. Jadi sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang mengemuka di beberapa media massa, saya baca beberapa, itu sebenarnya sangat tidak beralasan. Bahkan sebenarnya justru ini adalah untuk kebaikan kedua belah pihak. Jadi kita akan melihat nih, kalau eranya kemarin yang banyak aduan-aduan itu kan dengan infrastruktur hukum yang sebelumnya. Nah, kita lihat seperti ini. Dan apakah nanti ini ada pertanyaan kemudian akan NPL-nya akan naik, NPF-nya naik ya? Saya rasa nggak akan seperti itu ya. Tapi nanti silakan kita diskusi. Next, ini udah ya. Nah, udah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ada tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kiki. Ini tadi malah yang disampaikan Ibu ini sebagian sudah menjawab beberapa pertanyaan. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau didalami seperti itu. Pak Sarjito, kami persilahkan untuk memberikan tambahan atas paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kiki. Silakan Pak Sarjito. Terima kasih Pak Aman. Mohon izin Bu Kiki, teman-teman wartawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Nanti silakan pada saat Q&A feel free untuk memastikan bahwa unek-unek atau tafsir mengenai POJK 22 ini akhirnya dimengerti dengan baik oleh tidak hanya oleh wartawan tetapi oleh masyarakat luas Indonesia, baik pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen. Tadi Bu Kiki sudah sangat jelas bahwa OJK selalu strike the right balance, kita mendorong pertumbuhan POJK tetapi juga tidak lupa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tetapi di awal-awal saya sudah tegaskan bahwa OJK tidak akan melindungi konsumen yang nakal. Untuk lebih jelasnya, supaya Anda bisa mengikuti line by line prinsipalnya di POJK 22, saya akan meminta Pak Rela Ginting untuk presentasi lempeng aja. Nanti silakan Anda supaya memori Anda ingat bahwa ini yang sedang dibicarakan. Kira-kira itu, silakan Pak Rela. Terima kasih Pak Sarjito, mohon izin Bu Kiki, Pak Sarjito, Pak Aman.
Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang mengenai materi PUJK nomor 22 tahun 2023 ini. Mohon teman-teman ditayangkan materinya. Ya, agenda besarnya adalah tentang latar belakangnya pengaturan ini. Tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Ibu Kiki. Kemudian yang kedua pengaturannya sendiri, substansinya nanti bisa kita lihat bersama-sama. Boleh next? Ya, mengenai latar belakangnya teman-teman bisa saya sampaikan bahwa memang yang pertama ini adalah yang menindaklanjuti dari amanat Undang-Undang P2SK untuk menyusun PUJK di bidang pelindungan konsumen dan masyarakat. Di sana paling tidak ada 8 hal yang kami tindak lanjuti berdasarkan Undang-Undang P2SK ini. Yang pertama adalah pengawasan PUJK, dalam hal ini tentunya market conduct. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Keempat, itu hak, kewajiban, dan larangan PUJK. Jadi kedua hal ini tadi juga disinggung oleh Bu Kiki secara tegas bahwa ini diatur dan ini merupakan keseimbangan di antara kedua belah pihak. Kemudian perjanjian baku. Selanjutnya adalah penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kemudian tata cara pengenaan sanksi administratif dan batas pemenuhan sanksi administratif itu sendiri. Itu detail dari turunan dari amanat Undang-Undang P2SK yang secara clear menyatakan bahwa OJK perlu turunannya perlu dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan. Ya. Yang kedua adalah harmonisasi dan penguatan pengaturan pelindungan konsumen dan masyarakat. Jadi PUJK 22 ini juga kami lakukan untuk mengharmonisasikan peraturan yang ada, baik di internal kami sendiri maupun tentu saja mengacu kepada undang-undang yang ada. Antara lain kalau kita lihat di ketentuan ini tentang pelindungan data pribadi, itu kami mengharmonisasikannya dengan ketentuan atau undang-undang pelindungan data pribadi. Kemudian di internal sendiri kita bisa lihat ada pengaturan tentang pinjaman layanan bersama pinjam meminjam, ya, itu kita sesuaikan di sini juga. Kemudian juga tentang pembiayaan. Kemudian juga di sana juga tentang asuransi, tadi juga disinggung juga tentang PAID, ya, itu juga kita masukkan di dalam substansi pengaturan kita di sini. Yang ketiga tentu saja adalah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi kita perlu tegaskan di sini tentang perlindungan konsumennya, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hal yang diatur juga adalah tentang bagaimana perjanjian secara elektronik itu bisa dilakukan, ya. Pada akhirnya ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Silakan lanjut. Secara garis besar teman-teman media bahwa PUJK 22 ini terdiri dari 125 pasal dan diundangkan pada tanggal 22 Desember tahun 2023, ya. Ada babnya, ada 13 bab, jadi mulai dari ketentuan umum, kemudian ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, memang di sini nanti yang akan menjadi titik beratnya. Selanjutnya adalah bab 3, infrastruktur pelindungan konsumen dan masyarakat. Bab 4, hak dan kewajiban calon konsumen dan konsumen. Selanjutnya bab 5 itu penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh OJK. Bab 6, pembelaan hukum oleh OJK untuk pelindungan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adalah bab 7, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan oleh OJK. Bab 8 itu pembinaan oleh OJK, dan bab 9 koordinasi. Di sini mengatur bagaimana OJK berkoordinasi dengan otoritas yang lainnya. Kemudian pengenaan sanksi dan pengajuan keberatan. Bab 11 itu ketentuan lain-lain. Bab 12 itu ketentuan peralihan, dan bab 13 tentang ketentuan penutup. Tolong lanjut. Nah, secara garis besar ada 11 poin utama, ya, yang kita perkuat di dalam substansi penguatan peraturan kita ini. Bisa saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen, ya.
cakupan POJK ini kita perluas dari apa yang sudah ada sebelumnya, dan diantaranya secara sederhananya adalah cakupannya yang tadinya ada ITSK yang berizin dan diawasi oleh OJK, itu jadi masuk di dalam cakupannya yang tadinya belum. Kemudian prinsip perlindungan konsumen itu tadinya 5 menjadi 7 prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur di Undang-Undang P2SK. Di sana ditambah 2 prinsip, paling tidak adalah penegakan kepatuhan ya dan persaingan yang sehat, itu tambahan 2 prinsip perlindungan konsumennya. Yang kedua mengenai larangan menerima sebagai konsumen dan atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin OJK atau otoritas yang berwenang. Ini sebagai bagian dukungan kita dari sisi aspek pengaturan juga, bahwa kita harus bersama-sama untuk menangani investasi-investasi yang tidak berizin dan merugikan masyarakat. Jadi diharapkan lembaga jasa keuangan itu tidak lagi menerima konsumen, menjadi konsumen lembaga-lembaga atau POJK yang belum memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban calon konsumen dan POJK. Di sini kita atur, ya nanti bisa kita lihat, saya bisa tampilkan nanti beberapa poin itu karena ini untuk keseimbangan juga, termasuk juga larangan bagi POJK. Kemudian yang keempat adalah pencantuman biaya dan komisi atau imbalan kepada agen pemasaran perantara dalam perjanjian. Nah ini juga penguatan pengaturan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini banyak konsumen merasa bahwa mereka tidak diberitahu atau tidak tahu bahwa terdapat komisi yang dibayarkan oleh mereka kepada agen, maka di sini kita wajibkan itu untuk dicantumkan di dalam perjanjiannya. Kemudian penagihan dan pengambil alihan atau penarikan agunan oleh POJK untuk produk atau layanan kredit dan pembiayaan. Ini yang tadi sampai disinggung dan menjadi isu atau diskusi yang cukup banyak juga di media ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam adalah penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi pelaku usaha jasa keuangan. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk meningkatkan layanan kepada konsumen. Kita mewajibkan penyelesaian itu yang semula di aturan lama itu selama 20 hari kerja. Di dalam peraturan ini kita percepat menjadi 10 hari kerja. Jadi pelaku usaha jasa keuangan itu harus menyelesaikan pengaduan itu 10 hari kerja paling lama Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelindungan data dan atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan cyber. Tadi sebagaimana saya katakan bahwa mengenai pelindungan data pribadi ini kita melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pada intinya adalah pelaku usaha jasa keuangan itu tidak boleh ya menyebarkan data pribadi kita itu tanpa concern atau persetujuan dari kita, atau di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu tanpa hak untuk melakukan pemrosesan begitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah pengawasan perilaku POJK atau market conduct. Nah, di sini kita menegaskan tentang bahwa OJK itu akan melakukan pengawasan terhadap perilaku POJK, baik langsung maupun tidak langsung ya. Itu bisa melalui pemeriksaan tematik ataupun pemeriksaan khusus. Kemudian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID. Di sini kami mengangkat tentang pentingnya perusahaan asuransi itu untuk meningkatkan transparansinya ya. Kalau kita lihat tadi dari statistik angkanya itu tentang isu pengaduan di sektor asuransi itu, salah satu isu yang cukup besar adalah pemahaman konsumen yang rendah ya, tidak mengerti tentang produk itu. Jadi dengan PAID ini nanti kita mewajibkan mereka untuk menyusun ringkasan informasi produk untuk memastikan bahwa konsumen atau calon konsumen itu sudah memahami PAID itu dengan benar ya. Kemudian pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kami tetap saja membuka ruang kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengajukan keberatan terhadap sanksi administrasi yang kami kenakan. Ini tentu saja dalam rangka governance dan juga untuk melaksanakan amanat di Undang-Undang Administrasi.
Kemudian yang ke-11 adalah penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata. Jadi sesuai dengan Undang-Undang OJK sendiri, kami itu diberikan kewenangan untuk melakukan bantuan hukum ya, dengan melakukan gugatan perdata dalam rangka meminta ganti rugi atas kerugian konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan. Itu secara garis besar di dalam penguatan yang kami lakukan di PUJK 22 ini. Next, saya ingin highlight sedikit lagi tentang hak dan kewajiban yang ini memang menjadi sorotan juga. Karena selama ini kesannya seolah-olah kita hanya berpihak kepada si konsumen. Dalam hal ini kami perlu menegaskan kembali di ketentuan ini dan mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di aturan kami di pasal 92 ini secara jelas menyatakan bahwa konsumen itu memiliki hak ya, mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian. Jadi dia punya hak untuk mendapatkan keamanan. Kemudian memilih produk dan atau layanan. Jadi tidak bisa juga konsumen itu dipaksa untuk memilih produk tertentu dari suatu PUJK. Kemudian mendapatkan produk dan atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, mendapatkan informasi mengenai produk dan atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. Berikutnya didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan atau layanan yang dimanfaatkan. F, mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian G, mendapat edukasi keuangan. H, diperlakukan atau dilayani secara benar. Kemudian I, mendapatkan ganti rugi sesuai dengan produk dan atau layanan yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. J, membentuk asosiasi konsumen, dan D dan K, hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, ini yang perlu juga berikutnya diketahui adalah konsumen itu selain memiliki hak, dia juga memiliki kewajiban. Itu antara lain A, bisa saya bacakan di sini, mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk dan atau layanan PUJK. Kemudian B, membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan atau dokumen penggunaan produk dan atau layanan. Jadi kita sebagai konsumen tetap wajib untuk membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar. Ya. Kemudian ini juga yang penting adalah C, beritikat baik dalam penggunaan produk dan atau layanan. D, memberikan informasi dan atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan. E itu membayar sesuai dengan nilai atau harga dan atau biaya produk dan atau layanan yang disepakati dengan PUJK. Kemudian F, mengikuti upaya penyelesaian sengketa pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bahkan jika konsumen ini tidak melaksanakan kewajibannya, PUJK dapat melakukan penundaan, pembatasan, penolakan, atau tidak memberikan pelayanan dan atau denda sesuai perjanjian dengan konsumen dan atau calon konsumen tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi menekankan tentang keseimbangan. Next, ya, yang penting juga digarisbawahi di dalam PUJK kami ini adalah tentang proses penagihan dan pengambil alihan agunan ya. Jadi untuk pengaturan penagihan ini berlaku untuk semua PUJK yang memiliki produk kredit atau pembiayaan ya. Jadi itu bank, lembaga pembiayaan, juga layanan bersama untuk dalam rangka pendanaan bersamaan itu juga berlaku. Jadi kenapa? Karena memang secara substansi proses bisnisnya, karakteristiknya, resiko, proses penagihan, eksekusinya menurut kami itu
mirip ya. Boleh lanjut? Nah, isu lain juga yang banyak mulai diskusi di media adalah mengenai waktu penagihan. Waktu penagihan ini diatur di pasal 62 ayat 2 huruf F PUJK 22 tahun 2023 ini. Di sana diatur bahwa penagihan itu dilakukan hari Senin sampai dengan Sabtu. Waktunya ada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam ya, waktu setempat. Kenapa ini kita atur? Pertama, ini adalah dalam rangka pemenuhan Undang-Undang P2SK, Bapak Ibu sekalian. Di mana di sana dikatakan salah satunya adalah kewajiban PUJK beritikat baik, yaitu di pasal 236 ayat 3 huruf A Undang-Undang P2SK. Lebih lanjut lagi ada larangan bagi PUJK dalam melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau psikis. Jadi itu diatur di pasal 236 ayat 4 huruf D Undang-Undang P2SK. Kemudian memang kita memandang bahwa terdapat kebutuhan pengaturan yang lebih rinci mengenai penagihan ini, mengingat selama ini belum ada pedoman tentang penagihan dan kasus penagihan menjadi perhatian publik ya. Kemudian periode jam dan hari ini menurut kami adalah merupakan representasi kewajaran aktivitas PUJK dengan konsumennya. Jadi kalau kita misalnya ditagih tengah malam mungkin akan mengganggu bagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kalau tengah malam itu kita pikir ada keluarga yang sakit tiba-tiba ditelepon gitu. Jadi bisa bikin kita malah kaget tuh biasanya. Kemudian referensi peraturan ini juga sudah ada di peraturan sebelumnya SEOJK nomor 19 06 tahun 2023 ya. Ini terkait dengan pinjaman online juga. Kemudian untuk case-case tertentu, ini juga ada pertanyaan, tetap diberikan kemungkinan untuk melakukan penagihan di luar tempat dan atau waktu yang ditetapkan. Tentu saja ini sepanjang disetujui atau disepakati oleh konsumen. Ini diacu di pasal 62 ayat 3 PUJK 22 tahun 2023. Karena kami menyadari bahwa untuk mungkin profesi-profesi tertentu hanya bisa dihubungi di luar jam waktu yang sudah kita atur ini. Silakan lanjut. Nah, ini terkait dengan penagihan kepada konsumennya. Jadi merujuk kepada pasal 62 ayat 2 huruf C, di situ dikatakan bahwa penagihan itu hanya kepada konsumen. Kenapa ini kami atur adalah pertama, ya konsumen itu merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan PUJK. Ya. Penagihan terhadap pihak selain konsumen, contoh teman dan saudara, tadi Bu Kiki juga mencontohkan bahwa beliau dihubungi, yaitu tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan kepada yang bersangkutannya. Kita sendiri tentu saja tidak ingin ditagih ya atas pinjaman orang lainnya. Jadi itu sebetulnya tujuan daripada pengaturan pasal ini ya. Kemudian penting diingat bahwa penagihan itu tidak selalu disertai atau serta-merta dengan penarikan agunan. Jadi biasanya PUJK itu kalau kreditnya udah mulai menunggak ditelepon dulu juga untuk ngingatin gitu ya. Jadi tidak selalu untuk datang ujuk-ujuk untuk langsung menarik agunan, dalam hal itu pinjaman yang terdapat agunannya. Pengecualiannya Bapak Ibu sekalian bahwa penagihan yang disertai dengan penarikan atau pengambil alihan dapat dilakukan kepada selain konsumen ya, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, itu dirujuk di pasal 64 ayat 3 PUJK 22 tahun 2023. Dalam hal ini tentu saja akan melakukan penarikan terhadap agunan itu. Silakan lanjut. Nah, ini terkait penentuan wan prestasi. Jadi penentuan terbukti wan prestasi tidak harus melalui pengadilan. Ini kita atur di pasal 64 ayat 2 kita bahwa itu terdapat
bermacam opsi di dalam penentuan wan prestasi itu. Jadi yang pertama adalah bisa kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan. Kemudian B, putusan pengadilan atau lab sektor jasa keuangan dan atau ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini sekali lagi menekankan itu bisa salah satunya. Jadi C itu mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yang juga perlu ditegaskan adalah pengaturan pengambil alihan atau penarikan agunan itu sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kayaknya slide ini banyak ditanyain ya Pak Sarjito, Pak Rela ya. Ini teman-teman nih banyak ditanyain sama rekan-rekan media. Ini terjawab sudah sebenarnya di sini sebetulnya. Ya, melanjutkan lagi Bapak Ibu, ini memang diharapkan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian secara jelas ya. Jadi pengambil alihan atau penarikan agunan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan agunan, termasuk pasal 20 dan terdapat juga sanksi pidana di Undang-Undang Fidusia itu di pasal 23 ayat 2. Jadi di dalam pasal, kembali dulu sebentar, slide sebelumnya, menegaskan lagi di pasal 64 ayat 3 di PUJK kita itu dikatakan pengambil alihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan. Ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya mungkin next lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, ini elaborasi lebih lanjut terkait pasal itu mengenai pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia itu diatur bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi karena tadi Undang-Undang Fidusianya menyatakan begitu, tetap mengikuti benda tersebut. Kemudian ini mengenai ancaman pidananya ini diingatkan betul bahwa di pasal 23 ayat 2 itu disebutkan pemberi fidusia, ini dalam hal ini tentu saja debitur ya, dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Di pasal 36-nya ditetapkan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ada ancaman pidananya jika pemberi fidusia itu mengalihkannya tanpa persetujuan dari dalam hal ini penerima fidusia. Selain itu Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui dari gradasi hukumnya, bisa lanjut bahwa memang secara tingkatan hukumnya peraturan otoritas jasa itu kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jadi sudah jelas sekali dari asas lex superior derogat legi inferior itu PUJK ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena ini penting kami tegaskan karena di dalam beberapa diskusi ada yang berpandangan bahwa undang-undang ini bertentangan, PUJK ini bertentangan dengan undang-undang. Silakan lanjut. Nah, ada juga kekhawatiran bahwa pengaturan kita ini akan mengakibatkan meningkatnya non-performing financing ya, jadi NPF-nya akan meningkat. Jadi kami berkeyakinan bahwa PUJK ini akan mendorong peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan atau kredit. Kenapa? Karena dengan demikian PUJK itu akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kredit
termasuk memastikan produk layanan itu telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Ini diatur sebenarnya di pasal 37 Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam memasarkan produk itu, PUJK itu wajib memastikan bahwa produknya itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain itu di pasal 92 ayat 3 huruf C dan huruf E diatur juga kewajiban konsumen untuk beritikat baik dalam penggunaan produk dan atau layanan, serta membayar sesuai dengan nilai harga dan biaya produk dan atau layanan yang disepakati. Tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dan PUJK juga itu berhak mendapatkan pelindungan hukum ya dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Dengan demikian sekali lagi menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki dan Pak Sarjito tadi, peraturan ini tidak ditujukan untuk melindungi konsumen yang nakal. Tolong lanjut. Nah, ini juga isu yang menarik mengenai denda administratif di PUJK 22 tahun 2023 ini. Jadi di PUJK ini diatur beberapa sanksi administratif ya. Pertama, A itu peringatan tertulis, B pembatasan produk dan atau layanan dan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, C pembekuan produk dan atau layanan dan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, D pemberhentian pengurus, E denda administratif, F pencabutan izin produk dan atau layanan, dan G itu pencabutan izin usaha. Itu sanksi administratifnya. Yang mendapat sorotan adalah mengenai denda administratif ya. Denda administratifnya itu 15 miliar. Sangat gede gitu ya. Nah, dapat kami sampaikan di sini bahwa denda administratif 15 miliar ini sebetulnya tidak berubah dari PUJK sebelumnya, PUJK 6 2022 ya, titik maksimalnya. Nah, lebih lanjut lagi jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan di OJK, di ketentuan lain, itu sebetulnya relatif lebih rendah ya. Kalau kita lihat di penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal itu maksimalnya ada 25 miliar. Kemudian di kegiatan penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik itu ada sampai 50 miliar. Bahkan kalau kita lihat PUJK tentang APU PPT dan PPPPS EPM ini diatur sanksinya sampai dengan 100 miliar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian bahwa pengenaan denda administratif ini tentu saja memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ini kita tegaskan di pasal 113 PUJK ini. Selain itu lagi bahwa di pasal 115 itu diatur bahwa PUJK itu bisa mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan oleh OJK. Boleh lanjut? Nah, jadi sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya itu OJK itu strike the right balance ya. OJK memperkuat pelindungan konsumen dan mendukung pertumbuhan PUJK yang berkualitas. Ya. Dari sisi aspek OJK strike the right balance itu atau seimbang, kita nyata bahwa PUJK berhak memastikan adanya itikat baik calon konsumen dan atau konsumen. Itu diatur di pasal 7. Kemudian PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon konsumen dengan produk dan atau layanan yang ditawarkan. Itu ada di pasal 37. Kemudian pengaturan juga kewajiban-kewajiban konsumen, termasuk kewajiban untuk membayar ya Bapak Ibu sekalian tentunya. Dari perspektif kita yang berikutnya adalah di sisi lain, pengaturan hak PUJK untuk mendapatkan pelindungan hukum juga diatur di sini. Kemudian PUJK memastikan itikat baik konsumen atau calon konsumen. Kemudian PUJK dapat melakukan penundaan, pembatasan, penolakan, tidak memberikan pelayanan dan atau denda sesuai perjanjian kepada calon konsumen atau konsumen. Itu diatur di pasal 92. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
Oh iya, ada satu lagi yang penting. Oh ini Pak Sarjito nih pesannya bisa ditegaskan ini Pak, mungkin Pak. Jadi ini makasih Pak Rela ya. Itu jangan dimatiin dulu itu yang tadi. Penting ini. Mana slide-nya? Malah next. Yang paling penting ini justru. Ini kayaknya yang jaga slide ini kayaknya punya utang ini. Kayaknya yang punya utang dia tuh. Jadi, nah ini kenapa ini hadis riwayat Muslim loh, Sahih Muslim 1886. Kita tahu kalau orang Islam nanti lagi dicariin untuk agama lain pasti ada juga kan gitu ya. Jadi orang Islam berpandangan kalau orang mati syahid itu dijamin masuk surga. Tapi kalau punya utang nggak masuk surga. Makanya kalau ada kematian di pemakaman kan selalu gini, para hadirin wal hadirat, apabila ada sangkutan dengan almarhum maka mohon menghubungi keluarga. Nah, cuma mungkin jangan sampai menghubungi dong, jadi ada kata-kata nanti kita akan selesaikan gitu. Nah ini jadi overall makasih Pak Rela atas semuanya dan nanti silakan bebas teman-teman melakukan Q&A. Kalau saya yang baca nanti langsung lompat, ini Pak Rela kan sangat sabar gitu. Kira-kira itu ya. Jadi saya kembalikan ke Pak Aman, monggo. Terima kasih Pak Sarjito dan Pak Rela Ginting. Ini silakan nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Tapi lapor Ibu Kiki, Pak Sarjito, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita kelompokkan ke dalam 6 pertanyaan. Tapi kalau kita cermati tadi penjelasan dari baik oleh Ibu Kiki, Pak Sarjito maupun Pak Rela Ginting, sebagian besar pertanyaan sudah dijawab. Nah, oleh karena itu saya akan mengundang aja kira-kira dari, ini kan ada dari Agustinus, Kompas, Mentari, CNBC, Mas Arief Kontan, Rika, Bisnis Indonesia, Mbak Gita dari Deal Street dan Iit ya, Iit apa? Iit ya. Ini dari Republika. Ini kan sebagian udah dijawab nih. Nah silakan kalau ada yang memerlukan pendalaman atau yang merasa tertinggal. Ini supaya kita nanti tidak usah mengulang pertanyaan. Ini info juga Bu Kiki, ternyata ini juga ada 20 PBR yang mengikuti secara online. Jadi ini terima kasih Bapak Ibu dari PBR, ada 20 yang hadir di tengah-tengah acara ini. Kami persilahkan. Ini tentunya saya akan urut dari yang mengajukan pertanyaan dulu nih, Mas Agustinus nih. Ini ada yang tertinggal enggak dari jawaban ini? Hadir enggak di sini? Oh ini, oke. Silakan ya kalau ada yang tertinggal ya. Ini sebenarnya sudah dijawab dari sebagian. Nanti aja? Yang pertama mungkin belum ya. Yang pertama, tak jawab yang pertama ya. Nggak mau baca lagi ya. Aku yang bacain deh jadi asistennya Mas Agustinus. Bukan pertanyaan fiktif loh ya, orangnya ada di situ loh. Saya bantu bacain ya. Bagaimana mekanisme agar konsumen dapat memantau tindak lanjut OJK atas aduannya? Ya, ini bagus sekali. Karena ternyata nih teman-teman ya, saya senang banget. Ternyata ya teman-teman media juga beberapa ini sama saya juga nggak sungkan gitu ya untuk kalau ada permasalahan tuh nanya. Ini dia gini, pertama masih gini, Bu, saya boleh nanya enggak? Boleh dong, tapi ini di luar penulisan ya. Boleh dong, kenapa? Ternyata mengalami dispute ya dengan PUJK, ada yang formal, ada yang informal, dan kita bantu untuk bagaimana sih caranya mengajukan aduan dan lain-lain, dan juga mungkin kita bantu untuk mempertemukan dengan PUJK-nya. Jadi Mas Agustinus tanya gimana mekanisme agar konsumen dapat memantau tindak lanjut OJK atas aduannya. Jadi penanganan pengaduan untuk seluruh sektor ya, termasuk ini mau pinjol, mau apapun semuanya, itu sudah diatur di ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat ini. Jadi bisa melalui 2, yang pertama adalah IDR, Internal Dispute Resolution tadi Mas, yang kalau Mas ada urusan sama bank ya ke banknya, urusan sama pinjol ya ke pinjolnya dan lain-lain. Dan juga apabila kalau nggak selesai itu bisa ke LAPS tadi. Tapi OJK ini punya yang disebut APPK, Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, dan ini dahsyatnya ya sistem ini nih.
Jadi OJK ini bisa memantau. Jadi kalau Mas Agustinus misalnya ada sangkutan ada kasus dengan bank misalnya mengajukan komplain, kita bisa memantau dan ada ketentuannya yang tadinya PUJK itu harus respon dalam 20 hari. Di ketentuan yang baru ini 10 hari kerja. Dan kalau misalnya dirasa kurang 10 hari bisa ngajuin 10 hari lagi. Nah ini kita pantau. Nah memang ada yang sebelumnya itu ada ada masukan juga. Jadi kalau konsumen tuh nggak puas nanti pilihannya tuh langsung masuk ke laps gitu ya. Ini sekarang nggak, kita kasih 1 round lagi. Kalau konsumen nggak puas bisa tetap proses ke PUJK-nya kita pantau. Nah kita tuh pantau nggak cuma mantau aja Mas Mbak ya. Tapi kita lihat ini ada unsur pelanggarannya enggak. Jadi kalau ada pelanggaran ya kita proses lebih lanjut. Ini teman-teman saya ada di sini nih. Ada Pak Bernard ya, ini dari pengawas market conduct ya. Kemudian ada Pak Hudi dari Satgas Pasti, ada Pak Farhan dan teman-teman saya yang lain dari pengaduan konsumen. Akan dilihat ini ada pelanggarannya enggak. Jadi dua jalur itu jalan bersamaan Mas Agustinus ya. Terus kemudian dalam menangani berbagai aduan, apakah OJK menyediakan bentuk aplikasi, sudah saya jawab tadi APPK. Bagaimana dengan penanganan aduan soal pinjaman online? Tadi udah saya jawab ya Mas, udah termasuk di dalamnya. Mungkin itu, terus ini ya, dalam hal menyampaikan pengaduan kepada APPK ini apa aja? Ya tentu saja yang harus disiapkan nama, alamat email aktif, scan identitas diri, scan kronologinya seperti apa, scan surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yang diajukan sedang tidak dalam proses atau diputus oleh arbitrase atau peradilan dan lain-lain. Karena kalau udah masuk pengadilan kita nggak tangani lagi. Atau bisa juga surat. Jadi masih banyak juga konsumen yang pakai surat. Kita nggak nolak kalau ada kirim surat, bisa kirim ke saya, silahkan aja. Mungkin itu Pak. Kemudian yang kedua ini ya dari yang tentang Asosiasi Multifinance PTP nih, silakan Pak Sarjito nih. Mungkin dibacain dari Mentari CNBC. Saya bacakan ya Pak Sarjito, ini ada pertanyaan dari Mbak Mentari CNBC. Ini juga mungkin yang lain juga mungkin bisa tanya hal yang sama. Ayo Mbak Mentari, mana Mbak Mentari? Oke Mentari. Ini paling sering namanya. Semenjak PUJK ini keluar, apa memang ada terlihat peningkatan kredit macet sesuai yang ditakutkan oleh industri? Silahkan, tadi sudah sempat dijawab sebenarnya. Jika iya, berapa peningkatan kredit macetnya? Yang terakhir, lalu bagaimana OJK memberi pemahaman bagi masyarakat untuk membayar kredit tepat waktu? Yang pertama, pertanyaan pertama, Ibu Kiki, Pak Sarjito. Yang kedua, siji-siji, satu-satu ya, ini dari Menteri satu dulu. Silakan Pak Sarjito. Baik, jadi sebenarnya tadi ketika Mentari ikuti prosesnya ini kan jelas sekali nggak? Ya udah kan berarti udah nggak usah dijawab. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu yang paling mengkhawatirkan memang persepsi bahwa ini kok kelihatannya begini. Tadi disampaikan di depan bahwa POJK ini tidak untuk konsumen-konsumen yang nakal, tapi ini menimbulkan adanya kesetimbangan baru gitu ya. Memang tadi ada yang nanya, ada yang kerikil segala macam itu kan. Memang tadinya nggak ada pengaturannya, sekarang ada pengaturannya. Dengan demikian kita mencari keseimbangan antara kewajiban konsumen dan kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi dan sebagainya. Terus kalau dikatakan apakah ini meningkatkan NPF? Mestinya enggak. Tadi Bu Kiki sudah sampaikan dan Pak Rela sampaikan, nanti akan ketemu orang-orang yang berhutang itu yang baik. Saya selalu contohkan dulu saya kalau naik kereta dari Depok atau ke Jawa, saya bayar di atas tuh. Nah, itu kan masa lalu udah dihapus, itu kan udah puasa saya Ramadan kemarin. Nah sekarang kan nggak bisa. Sekarang kalau mau bayar, kalau naik kereta pasti harus bayar. Jadi nanti kebutuhan akan industri otomotif baik motor maupun mobil itu akan terus tinggi. Tapi nanti masyarakatnya juga akan berubah menjadi masyarakat yang punya komitmen. Sekarang kan juga banyak berita kan, Gen Z senang hutang tapi nggak mau bayar kan itu. Jadi kan nggak bagus. Nanti kelamaan
perilaku-perilaku konsumtif yang tidak mikir. Tadi dikatakan juga bahwa harus dicek bahwa jangan sampai, ini contoh ya, saya nyebut produk tapi biar gampang. Jadi kalau misalnya Mentari, sebenarnya saya PUJK, Mentari itu dari assessment kita, kuatnya itu cuma kreditnya Honda Beat gitu. Jangan sampai diberikan untuk Ninja yang 500 cc kan gitu. Itu contoh. Artinya apa? Nah, akhirnya ketemulah gitu. Apa kebutuhannya akan berkurang? Tidak. Kebutuhan masyarakat akan motor dan mobil akan meningkat terus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan untuk mencari, nah saya kayak pinjol misalkan gitu. Pinjol itu nanti kalau begitu masyarakatnya itu bayar terus walaupun tanpa agunan, bunganya nanti otomatis akan turun. Karena akan ada trust gitu ya. Soalnya Mentari, saya utang ke Mentari, tiap kali saya berutang bayar, kredit history saya bagus. Anda akan ngasih saya lama-lama, tadinya misalnya berbunga, mahal lama-lama, Pak Cerito udah sekian aja kan gitu. Semua akan ada keseimbangan. Ya, kira-kira itu. Oke, jadi ini lanjutannya pertanyaan dari Mentari dan juga dari Gita ya. Ini adalah gini Pak Sarjito, jadi Asosiasi Multifinance dan P2P Lending itu menilai bahwa POJK nomor 22 tahun 2023 ini bisa menjadi backlash bagi industri. Backlash maksudnya apa ya? Nanti diperjelas kalau kurang jelas. Maksudnya berdampak buruk Pak, barangkali gitu ya bagi industri, barangkali gitu ya maksudnya gitu ya. Karena kemungkinan kreditur yang tak beritikat baik untuk berlindung di balik OJK tersebut. Ini tentu bisa berdampak pada peningkatan kredit macet. Bagaimana OJK melihat aspek perlindungan perusahaan dalam POJK ini? Silakan Pak Sarjito. Mentari lagi kan, backlash, bahasanya ngomongnya harus begitu, backlash. Itu mestinya enggak. Pertama, tadi kita sampaikan bahwa kekhawatiran bahwa untuk konsumen atau pemberi fidusia ya, kalau pakai bahasa pembiayaan, yang nakal, itu bisa mengeksekusinya dengan undang-undang hak tanggungan. Ingat, putusan Mahkamah Konstitusi, bunyinya adalah sebenarnya tafsir lain dari undang-undang jaminan fidusia. Jadi harus ada kesepakatan atau sukarela. Kadang ada situasi seperti ini yang terjadi. Kenapa? Walaupun sudah di akadnya ditertulis one prestasinya tertentu pada periode tertentu, terus ada somasi 1, somasi 2, somasi 3, tapi ada situasi begini. Katakanlah Bu Kiki, Pak Aman ini anaknya Bu Kiki, walaupun harusnya sebaliknya gitu. Pak Aman aja bapaknya Bu Kiki. Tapi ini kalau contoh ini jadi Bu Kiki jadi agak jelek ini. Jangan dong, yang lain kalau gitu. Oh ya, rela aja nih kan pantasnya jelek ini kan. Pak Aman bapaknya rela, itu suruh bayar cicilan, ngasih duit ke rela tolong bayar cicilan bapak ke salah satu PUJK kan gitu ya. Ternyata sama rela nggak dibayarin. Kemudian pada saat 3 bulan sesuai dengan klausula one prestasi dan somasi, ya kan? Pas gitu dapat somasi kaget dia. Loh, saya merasa sudah bayar kok gitu. Ternyata sama rela nggak dibayarin. Kan Pak Aman nggak tahu itu. Makanya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dia bisa melakukan permohonan. Nah kalau ke OJK kan dicek dulu kan gitu. Oh Pak Aman udah bayar gitu. Jadi dispute itu bisa terjadi walaupun sudah ada perjanjian tertulis. Karena ini Pak Aman itu konsumen dengan itikat baik loh. Yang terjadi adalah banyak konsumen yang tidak beritikat baik. Jadi tadi yang disampaikan yang utang yang jadi debitur Pak Rela, dia sudah one prestasi sampai setahun lebih, unitnya di bawah Pak Aman. Ini menadah, ini menjual, ini pidana semua kan gitu. Nah kalau yang sudah seperti ini, silakan eksekusi dengan undang-undang jaminan fidusia dan ketentuan perundangan lain. Tadi disampaikan oleh Pak Rela, lex superior derogat legi inferiori. POJK di sini, undang-undang di atas.
Tapi POJK mengatur etiknya kan gitu. Kalau konsumen misalnya tadi kenapa jam 8? Ditagih dari jam 8 pagi jam 8 malam. Saya kan selalu contoh. Kalau orang mau nagih utang ke saya, jam berapapun saya rasanya nggak nyaman kan itu. Apalagi datang jam 10, jam 11 malam. Orang apel aja di kos-kosan cewek juga ada tulisannya kan, maksimum jam berapa. Kecuali mau nganterin mangga matang pohon, mangga Indramayu matang pohon, atau duren musangking asli dari Malaysia jam 12 malam pun saya terima kan gitu. Ini kan contoh kan orang mau nagih dalam kondisi yang tidak nyaman gitu. Makanya diatur cukuplah Senin sampai Sabtu. Nah tentu supaya nyaman. Tetapi kalau konsumen-konsumen yang tidak beritikat baik, ini penting nih dicatat nih, nanti tulis infobank nih tulisan gitu. Tulisan. Kalau yang sudah tidak beritikat baik, unitnya dibawa, Pak Aman jadi penada, sikat itu dengan undang-undang lain. Ya, clear ya, Mentari tak pernah ingkar janji. Terima kasih. Juga ini ya, itu merpati Pak ya. Saya lagi download tadi, kok Mentari sih. Tapi benar kan, Mentari juga terbit di daerah dari timur. Juga nambahin ya, itu kan kemarin ada yang nulis juga, itu tiba-tiba dapat jam 8 sampai jam 20 itu dari mana gitu kan. Jadi sebenarnya itu sejarahnya panjang ya, mungkin ini karena sebagian nih Gen Z atau Gen milenial nih teman-teman di sini. Ingat waktu dulu banget ya, itu sebelum ada OJK malah ya. Iya, masih belum ada OJK. Ingat nggak ada orang yang ditagih kartu kredit sampai meninggal ya. Kebetulan orang itu terafiliasi dengan salah satu partai, terus kemudian dipanggil ya ke DPR ya waktu itu. Terus ya kemudian diatur jamnya nggak boleh diatur supaya penagihan tuh lebih manusiawi dan tidak melanggar etika dan lain. Jadi itu ada sejarahnya semua. Kemudian dikuatkan juga dengan SE dari tempatnya Pak Agusman ya. Itu juga untuk pengadilan SEBI waktu itu ya. Terus di tempatnya Pak Agusman juga ada terkait jamnya ini. Jadi ini juga nggak ujuk-ujuk seperti itu. Dan rasanya tentu saja ini juga melindungi kita semua lah ya. Juga kayak tadi penawaran pemasaran. Teman-teman notice nggak kalau hari Minggu nggak ada yang nelponin kita? Notice gak? Itu terima kasih kepada POJK juga loh. Mulai Senin pagi banyak kan yang telepon kerangkring nawarin butuh ini enggak, butuh itu enggak. Padahal kita lagi meeting pagi-pagi penting diteleponin. Itu juga sama, itu kita atur bahwa di hari Minggu tuh enggak boleh melakukan kegiatan pemasaran. Itu juga sangat membantu rasanya. Jadi intinya ini semua kita lakukan sebenarnya untuk menjaga dua belah pihak. Tadi yang disampaikan Pak Said itu benar banget esensinya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kayak produk unit link ya. Kenapa terjadi kasus seperti itu? Sebenarnya banyak yang memang nggak cocok untuk produk sesophisticated itu. Tapi karena ngejar volume, ngejar transaksi, ngejar komisi gitu ya. Jadi hajar gitu. Dan itu yang akan kemudian menimbulkan permasalahannya berikutnya. Jadi rasanya kalau semua ketentuan ini kita buat untuk kebaikan gitu. Ya nanti kalau ada penyesuaian ya tentu saja itu sesuatu konsekuensi ya. Tapi rasanya insya Allah kita menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Gitu ya. Terima kasih Ibu. Kita lanjut yang ketiga. Ini salah satunya ditanyakan oleh Mas Arief dari Kontan. Ini Multi Finance menilai bahwa POJK nomor 22 tahun 2023 memberikan kerikil tajam bagi POJK. Selain itu Multi Finance juga meminta adanya SE terkait balit tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan OJK mengenai hal ini? Yang kedua, apa bakal duduk bareng dengan POJK untuk merumuskan SE tersebut? Yang ketiga, apa yang menjadi catatan OJK terkait balit tersebut? Ini juga ditanyakan oleh Mbak Rika dari Bisnis Indonesia. Silakan Ibu, Pak Sarjito atau Pak Rela Ginting. Terima kasih. Tadi teman-teman waktu Pak Rela presentasi jelas nggak? Jelas, makanya sama ya kan. Kita tuh kadang-kadang itu udah berpersepsi tapi belum membaca secara lengkap. Kalau dibaca secara lengkap itu clear kok, ya kan? Jadi kalau sudah jelas, kalau undang-undang kadang-kadang ada tulisan cukup jelas, ada penjelasannya. Walaupun kadang-kadang cukup jelas tapi nggak jelas gitu ya. Tapi yang ini jelas itu, jelas banget itu. Istilah Ibu Kiki itu cetho welo-welo kan gitu. Tapi yang susah ini kan persepsi dulu, ada mental block gitu kan.
Jadi saya selalu ngomong di banyak kesempatan, ada seorang ilmuwan Iran yang terkenal namanya Amir Shariati. Dia, saya paling nggak suka sama murid-murid saya, karena mereka udah punya prakonsepsi. Prakonsepsi itu apa? Ingat ya, pengetahuan yang mendahului pengetahuan. Ini sangat filosofis. Jadi kalau wah ini ngerepotin kita nih gitu, nggak sempat baca nih, padahal sebenarnya bukan kerikil tajam tapi kerikil yang buat refleksi nih, menyehatkan gitu kan gitu. Jadi kalau tajam kan nyucus nih, ini menyehatkan gitu. Jadi artinya nanti akan ketemu orang kalau ketemu debt collector itu kenapa? Itu gagal itu, harusnya kelihatan loh. Kelihatan dari awal itu. Makanya kita nggak ingin produksi otomotif misalnya berkurang, kita dorong, tapi nanti ketemu equilibrium yang kayak tadi. Saya dari Depok, saya dari sini ke Jogja udah nggak bisa bayar di kereta di atas. Parkir di Jalan Sabang itu, sekarang dengan digital, yang tadinya ini hipotetis ya, sehari dapat 1 juta, sekarang dapat lebih dari 10 juta. Membaik semua, nanti nggak perlu lagi ada collection. Pertamanya memang begitu, tap misalnya kan, ini harus bayar tol, nggak cash harus bisa, malah hilang kan duitnya kan gitu. Sekarang bisa kok, nanti berubah gradually dan nanti akan tercipta equilibrium baru, orangnya baik-baik, tidak ada yang masuk neraka karena membayar utangnya semua. Itu ya, jadi kalau tadi apakah butuh SE? Tadi teman-teman sudah cukup jelas kan itu. Perlu sosialisasi aja dan frequently ask question. Tidak ada backlash. Makasih Mentari. Makasih Pak Sarjito. Ini ada pertanyaan lanjutan, tapi juga sebagian sudah dijawab. Mungkin nanti Pak Sarjito bisa pilih-pilih aja yang tadi belum disinggung seperti itu. Jadi ini terutama dari Mbak Rika dari Bisnis Indonesia. Ini kan sebelum PJK terbit, apakah telah mendiskusikan? Ini saya kira sudah ya, sudah dijawab tadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini bagaimana penanganan penagihan kredit PUJK terhadap konsumen yang nakal. Jadi ini fokusnya kepada yang nakal. Apakah nggak boleh? Mungkin arahnya kan apakah nggak boleh kita menggunakan tadi cara-cara tadi untuk yang nakal. Apakah tetap dilakukan dengan cara yang sama? Yang ketiga, pemain multifinance memandang pembatasan waktu penagihan akan berdampak karena konsumen yang aktif bekerja akan sulit ditemui alamat penagihan atau domisili konsumen dan sulit dihubungi saat jam kerja. Terkait hal ini, apa alasan penagihan yang tidak boleh dilakukan di hari Minggu atau libur dan hanya ditentukan di jam tersebut atau jam tertentu? Yang keempat, pakai ya. Satu-satu dulu Pak Aman. Satu-satu oke. Oke. Langsung dulu ya. 1 sampai 3 dulu nih. Yang satu udah tadi udah direspon. Jadi kalau ada kesepakatan dengan konsumen, Pak datang saya ke tempat saya hari Minggu, boleh. Jadi nggak ada hambatan di situ. Kita memungkinkan. Jadi kalau ada kesepakatan di telepon, maksudnya kalau konsumen yang baik, makanya saya bilang, kalau konsumen yang baik nggak akan ketemu debt collector, karena pasti komit dia. Atau kalau misalnya dia ada merasa akan gagal membayar tepat waktu, dia akan datang. Kan gitu. Kamu punya teman yang punya utang tapi beritikat baik kan. Nah, kalau yang tidak beritikat baik, itu silahkan, tadi kan saya bilang, Pak Rela Ginting, pemberi fidusia yang sudah macet, dicari. Nah, ini ada laporan, ini hal penting nih. Tadi kita juga bahas kasus, rupanya ada konsumen yang didatangi oleh debt collector. Ke lokasi field visit itu 35 kali. Orangnya nggak ada terus, nomor teleponnya langsung nggak bisa dihubungi. Itu kan konsumen yang tidak beritikat baik. Kita tidak sedang melindungi orang-orang yang begitu. Silahkan yang begitu eksekusi dengan ketentuan yang ada. Dengan undang-undang jaminan fidusia. Loh, udah nggak ada itikat baik. Tapi kalau orang yang tadi saya ceritakan, Pak Aman yang merasa sudah bayar, ternyata belum terekam, ya jangan dong langsung. Kecuali Pak Aman memang tidak beritikat baik. Orang yang beritikat baik itu harus dilindungi dimanapun di ketentuannya.
Sehingga untuk konsumen dan NPF selama ini kan sebenarnya kecil, relatif kecil kan gitu. Nah artinya apa? Selama ini saya juga berterima kasih ke teman-teman POJK sudah memilih dengan baik bahwa jangan sampai yang kecil ini kemudian terdramatisir, bukan didramatisir ya, terdramatisir seolah-olah ketentuan perundangan yang baru POJK 22 ini menyebabkan NPF naik dan hari Minggu tidak bisa menagih. Silakan kalau ada kesepakatan. Kalau nagih dari pagi Senin sampai Sabtu, wes waktunya banyak itu kan gitu. Terus kemudian mengenai apakah boleh jaminan agunan diambil di tempat publik. Kalau untuk orang yang ber-GB kayak Pak Aman ya jangan dong. Tapi kalau yang sudah tadi, yang kayak Pak Rela tadi, setahun ngilang, HP-nya nggak bisa dihubungi, ternyata unitnya di tempat lain, sikat aja boleh. Pakai undang-undang jaminan fidusia. Kalau dengan begitu, apakah kemudian POJK ini mereduksi ketentuan perundang-undangan yang di atasnya? Tidak. Itulah esensi dari adagium lex superior derogat legi inferiori. Clear ya? Ada lagi sebenarnya tadi ada semua ya, yang kan tadi tanya jam dan harinya. Dapat dilakukan sepanjang disepakati dua pihak, tadi ada semua ya. Tadi udah di slide-nya Pak Rela juga sudah ada gitu ya. Dibaca aja. Terus ada lagi Pak Aman? Oke, ini dikit lagi Bu. Jadi yang kedua, yang berikutnya tadi, berdasarkan data OJK, berapa banyak pengaduan yang diterima terkait penagihan kredit, sektor apa yang mendominasi pengaduan. Ini sekarang udah jelas ya tadi, datanya juga ada, nanti silahkan kalau ada yang mau ambil seperti itu. Sebelum adanya POJK ini, apakah ada POJK yang melakukan penagihan dengan cara mengancam? Bagaimana tindakan OJK? Kemudian apa harapan OJK dengan diterbitkan POJK ini? Saya kira udah tadi di dalam tadi udah sangat banyak. Sanksi apa yang akan diberikan OJK kepada debitur konsumen yang nakal? Jadi saya kira dua aja nih Pak Sarsito. Pertama, sebelum POJK ini apakah ada penagihan yang dilakukan dengan cara mengancam? Kemudian sanksi apa yang akan dilakukan oleh OJK kepada debitur atau konsumen yang nakal? Itu sebenarnya juga udah ada di slide semua ya tadi ya. Kenapa ini lahir itu karena pengaduannya tuh banyak sekali. Yang utama dan terutama itu pasti itu karena perilaku petugas penagihan. Makanya itu diatur kondak itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin nggak usah dijawab lagi ya. Itu semua udah ada kok. Udah di bahan tadi sudah ada semua. Jadi memang karena POJK ini juga lahir karena salah satunya ada karena berbagai aduan yang ada tadi. Ya, itu ya. Nambahin dikit. Meskipun tidak semua aduan dari konsumen itu benar. Bahkan juga banyak yang hoax. Nah kita sekarang Bu Kiki itu orangnya gercep ya. Jadi tiap kali sampai bikin kita mumet gitu kan. Jadi tiap kali ada, Bu Kiki kan medsosnya kan aktif. Jadi begitu ini langsung cep gitu. Tapi saya selalu panggil sendiri. Jadi belakangan sebagai deputi saya panggil dan ternyata banyak juga konsumen-konsumen yang hoax gitu. Nah yang terhadap hal ini kita nggak ada entertain. Restru misalnya pun itu silakan on the discretion of POJK. Sehingga kita tidak dalam posisi misalnya lelang hak tanggungan maupun lelang apapun hak tanggungan lah misalnya diperbankan. Ada bilang kok rumah saya dijual lebih rendah. Tapi kalau dalam mekanisme lelang yang benar kita mau intervensi apa? Nggak bisa. Itu kan kadang-kadang di zaman COVID ya itu utang 500 juta, jaminannya 1M, ini saya lihat sendiri itu. POJK menjual 500 juta aja nggak laku itu, zaman COVID itu. Artinya apa? Jangan juga, ya silakan dijual, kalau dijual kan bisa dalam bentuk AIDA atau kesepakatan di bawah tangan, tetapi faktanya memang ada begitu. Jadi memang kalau orang diambil unitnya padahal tidak bayar, kayak pernah lagi viral nih, influencer apa modelnya kayak yang aktif di medsos lah, yang katanya ini punya saya diambil, masih ingat gak cerita? Bukan punya dia ternyata, ya kan? Dia sebenarnya yang nadah gitu kan gitu. Tapi kan
Kalau rame kan seolah-olah ini jadi mendorong, PUJK juga baik loh. Kalau pengen nggak ketemu, debt collector juga kesel loh. Datang 35 kali nggak pernah ditemuin. Kalau Anda emosi nggak kira-kira? Emosi, makanya kadang-kadang seolah-olah ada kayak gitu. Sebenarnya pengen nggak kalau nggak ada kekerasan, bayar tepat waktu. Kira-kira itu, pilih produk yang sesuai dengan kemampuan. Kalau pengen lagi, lebih bahaya lagi orang Islam, nggak masuk surga kalau punya utang. Ini bolak-balik saya omongin gitu biar clear gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sarjito, Ibu Kiki, Pak Rela Ginting. Ini kayaknya sudah terjawab semuanya pertanyaan yang terkait dengan POJK nomor 22 tahun 2003. Ada tersisa 2 pertanyaan, tapi memang terkait dengan isu yang lain. Nanti akan kami jawab secara tertulis saja ya, seperti itu ya. Ini dari Mbak Gita sama dari Pak Iit dari Republika. Nanti akan kita jawab terpisah. Di samping sebenarnya Pak Ketua, bahkan saya pun kemarin juga menjelaskan di RRI, nanti bisa kita jawab dengan jawaban yang kurang lebih sama. Ini yang pertama mengenai itu Bu, dana cita. Mungkin kita jawab terpisah aja ya, di samping karena Ibu Kiki, Pak Sarjito juga sudah ada acara yang atau gimana? Sebetulnya gini ya, kalau yang terkait dengan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan, kita melihat sebenarnya kan pertama lihat legal atau tidak ya, itu kan legal, dapat izin juga dari OJK sudah kita sampaikan. Yang kedua itu kalau memang kesepakatan bisnis antara dua belah pihak ya silahkan aja gitu. Yang penting kan harusnya dua belah pihak itu sudah melakukan assessment ya. Misalnya si kampusnya melihat apakah misalnya term and condition yang ditawarkan itu sesuai dengan karakteristik mahasiswanya dan kebutuhannya. Sebaliknya si PUJK-nya, si penyedianya ini juga melihat apakah term dan condition yang diberikan itu akan bisa dipenuhi. Karena jangan sampai tadi seperti kita bahas, menawarkan atau tanda kutip malah memaksakan produk yang sebenarnya nggak akan sesuai, nggak pas dan nggak akan bisa dibayar, itu juga bahaya, hati-hati gitu. Jadi kalau kita kemarin melihat kita sudah panggil ya sesuai informasi yang mereka yang mereka berikan dan kita terima, so far kita melihat ya itu benar-benar perjanjian bisnis dua belah pihak aja. Tapi tentu kita harus cermati karena ini kan sifatnya jangka pendek ya. Dan kalau dana pendidikan mestinya kan panjang. Jadi kita akan lihat, kita akan pantau terus ini bagaimana perjalanan. Ini beda sama yang di UIN Raden Mas Said tadi ya. Itu bedanya apa? Kalau yang di UIN ini kan mahasiswa misalnya dalam pengisiannya tuh diajarin untuk tidak menyampaikan apa adanya. Yang orang nggak punya penghasilan dibilang suruh punya penghasilan. Terus kemudian diajarkan untuk berhutang yang konsumtif, waktu itu buat beli pulsa dan lain-lain yang nggak perlu gitu ya. Kalau ini kita lihat sih so far dari informasi yang kita terima itu masih sesuai ya, tidak ada yang dilanggar so far sampai dengan saat ini. Tapi kita akan pantau terus ya supaya apakah nanti seperti apa ke depannya, karena ini kan sifatnya masih baru. Kalau nggak salah baru Agustus 2023 ya Pak Sarjito ya, Pak Udi dan teman-teman. Ini kita lihat akan seperti apa ya. Dan tentu saja kita juga harus selalu kalau kita melakukan sesuatu mempertimbangkan dampak sosial, dalam arti misalnya komunikasikan dengan baik dan lain-lain. Jadi saya rasa ini masalah komunikasi aja sih. Makasih. Terima kasih Bu Kiki. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kami atas nama tim Humas panitia ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki, Pak Sarjito, Pak Rela Ginting. Dan ini juga hadir tengah-tengah kita nih Pak Benat Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Ada Pak Hudianto juga nih di belakang, Analis Eksekutif Senior Kelompok Spesialis Pengawas PU. Berdiri dong. Pak Hudi, ya. Tadi Pak Bernat. Pak Benat berdiri, Pak Hudhud berdiri, dan Pak Farhan Nugroho, ini Deputi Direktur Pengaturan EPK. Mirip juga sama Om Farhan tuh ya. Saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman media yang hadir, baik yang hadir fisik di sini maupun hadir secara online, dan juga tentunya IJK, tadi ada beberapa, kalau salah 20 BPR yang juga hadir mengikuti kegiatan ini. Harapannya penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber tadi bisa memperjelas duduk perkara yang sungguhnya kenapa POJK ini terbit, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon agar supaya teman-teman media bisa
menjadi penyambung lidah pada masyarakat agar tidak salah persepsi dengan POJK ini. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Makan durian bersama mentari. Cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aman. Oke, Bu.